Jadi, segmentasi pemasaran menurut Kotler itu adalah suatu aktivitas membagi ataupun mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian, maupun gaya hidup. Kemudian, dalam segmentasi pasar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada segmentasi geografis, yang mana segmentasi ini dilakukan dengan cara membagi pasar menjadi unit-unit geografis, misalnya menjadi negara, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Jadi perusahaan ini dapat beroperasi di semua segmen, akan tetapi yaitu masih perlu memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera yang ada di masing-masing wilayah. Nah, untuk produk kami sendiri yaitu Rima, segmentasi geografisnya itu adalah dari daerahnya. Ini kami bagi menjadi Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Untuk ukuran kotanya itu kabupaten, kota besar, kota kecil, kemudian kepadatannya itu kota, pinggir kota, pedesaan, dan yang terakhir itu iklimnya panas, sedang, banyak hujan. Segmentasi berikutnya yaitu segmentasi demografis. Artinya memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan pekerjaan. Di mana hal ini itu merupakan dasar yang paling sering digunakan pada waktu mengelompokkan konsumen. Nah, jadi untuk produk kami segmentasi demografisnya untuk usia itu di bawah 11 tahun, 12 sampai 17 tahun, 18 sampai 64 tahun dan di atas 65 tahun. Untuk jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan. Untuk status perkawinannya itu adalah lajang, kawin, cerai, janda atau duda. Pendidikannya itu ada tamat sekolah dasar, pernah sekolah menengah, tamat sekolah menengah, pernah kuliah, sarjana, dan juga pasca sarjana. Untuk pekerjaannya itu untuk yang profesional, bertani, militer, pekerja kerah putih, dan pekerja kerah biru. Untuk penghasilannya itu di bawah 500.000, kemudian 500.000 hingga 1 juta, 1 juta hingga 2 juta, 2 juta hingga 3 juta, dan di atas 3 juta. Segmentasi yang berikutnya adalah segmentasi psikografis, yang mana para konsumen ini dibagi menjadi beberapa kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, ataupun berbagai ciri kepribadian. Pada produk kami ini, untuk segmentasi psikografisnya itu untuk penghasilannya sama seperti pada segmentasi demografis tadi, yaitu di bawah 500.000, kemudian 500.000 hingga 1 juta, 1 juta hingga 2 juta, 2 juta hingga 3 juta, dan di atas 3 juta. Kemudian preferensi platform belanja, yaitu e-commerce atau marketplace, toko atau kios. Kemudian ada juga kecenderungan cara belanja, ada online dan juga datang ke toko atau kios. Dan yang terakhir itu ada frekuensi belanja, ada 3, yang pertama tinggi, kemudian sedang, dan terakhir rendah. Segmentasi yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Jadi segmentasi perilaku ini merupakan variabel utama dalam segmentasi pasar. Maka para konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok menurut tingkat pengetahuan, sikap, penggunaan, ataupun tanggapannya terhadap produk terhenti. Nah, untuk segmentasi perilaku sendiri pada produk kami itu ada status loyalitas, yang mana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama sangat loyal, kemudian agak loyal, dan terakhir tidak loyal. Ada juga situasi kebutuhan, yaitu berlibur di rumah dan juga berkumpul. Kemudian cara pembelian, yaitu datang ke kios, order online, dan just tip atau jasa titip. Kemudian metode pembayarannya itu ada cash, kartu kredit, cek, dan juga kartu debit. Dan yang terakhir adalah tingkat kebutuhan, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi.
Nah, kemudian kita memasuki bab targeting pasar. Jadi dalam melakukan pemasaran ini kami menggunakan alternatif pemilihan segmen pasar berupa single segment concentration dan selective specialization, yang mana cara ini dimaksudkan untuk mendominasi sebuah pasar, yang mana pasar tersebut memiliki potensi dan keuntungan yang melimpah bagi bisnis yang dijalankan. Jadi segmentasi yang kami pilih itu segmentasi pasar berdasarkan psikografis, yakni perilaku berbelanja dilihat dari segi yang pertama, besar penghasilan calon konsumen, kemudian kecenderungan cara belanja yang dilakukan calon konsumen, yang ketiga, preferensi platform belanja yang sering digunakan, dan yang terakhir, seberapa sering calon konsumen untuk belanja. Jadi dari semua variabel segmentasi yang kami sebutkan tadi, kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari calon konsumen dengan memberikan segudang keunggulan produk dan servis kami dalam berbisnis, diantaranya memberikan harga yang terjangkau untuk produk kami agar seluruh kasta calon konsumen dapat membeli produk yang kami pasarkan. Kemudian menyediakan beragam cara pembelian dimulai dari offline store, online store, ataupun jasa antar pesanan. Kemudian yang terakhir, memberikan kualitas bintang 5 dengan harga kaki 5. Langkah yang ketiga adalah positioning. Maksud dari positioning ini ialah cara yang digunakan pebisnis dalam menjalankan atau memasarkan usahanya yang bertujuan untuk memberikan posisi atau menempatkan suatu produk agar diingat oleh konsumen di tengah banyaknya persaingan dalam pasar. Di dalam pasar terdapat 4 posisi persaingan. Yang pertama ada pemimpin pasar, dikenal sebagai market leader. Nah, maksudnya di sini ialah perusahaan atau bisnis yang menguasai sebagian besar pasar. Dengan kata lain, mereka memiliki banyak jumlah pembelian yang paling mendominasi di suatu pasar. Kemudian ada yang kedua, penantang pasar atau market challenge. Maksudnya di sini ialah pihak yang menentang dan memberikan perlawanan terhadap market leader. Nah, pihak-pihak ini akan menjadi ancaman bagi market leader dalam menguasai pasar. Golongan yang ketiga adalah pengikut pasar atau market following. Maksudnya di sini penjual atau pebisnis yang mempunyai posisi bisnis dan modal yang kuat, namun mereka tidak mau mendominasi pasar dan tidak mau mengusik keberadaan market leader atau market challenge. Yang keempat ada relung pasar. Di sini mereka hanya menargetkan pada pasar-pasar atau segmen-segmen yang memiliki ketertarikan atau peminatan kepada sesuatu saja. Cara yang digunakan atau memasarkan produk dalam positioning ini diantaranya untuk produk Rima Risol Mayo yang sedang kami kembangkan. Yang pertama ialah menempatkan produk Risol Mayo sebagai unggulan dari kategori produk risol-risol yang serupa. Kedua, menempatkan Risol Mayo Rima pada posisi yang lebih baik dari pesaing-pesaing yang ada. Yang keempat, memposisikan Risol Mayo Rima dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Yang keempat, memberikan atribut unik pada Risol Mayo Rima. Dan yang terakhir adalah menetapkan harga Risol Mayo Rima dengan harga yang terjangkau disertai dengan kualitas yang mumpuni. Setelah dilakukan positioning, ada yang namanya bauran pemasaran. Di sini akan dilihat atau ditinjau dari 4 aspek, yakni produk, promosi, tempat, dan harga. Yang pertama ada produk. Maksudnya, produk Risol Mayo Rima akan dikenal oleh masyarakat melalui fisiknya, baik berupa cita rasa, ciri khas, maupun keunggulan yang diberikan. Risol Mayo Rima identik menjual produk camilan dessert dan makanan berat. Nah, meskipun nanti target pasarnya hampir sama dengan produk risol pada umumnya, Risol Mayo Rima akan mengedepankan ciri khasnya tersendiri, di mana Risol Mayo Rima memiliki isian saus mayo yang lumer, melimpah, serta
banyak varian untuk isiannya. Dengan ini, rasa risol mayo 5 akan selalu diingat oleh para pelanggan dengan cita rasanya. Untuk aspek yang kedua adalah promosi, di mana ini merupakan cara untuk mempromosikan risol mayo 5 dapat melalui online maupun offline. Nah, untuk secara online, risol mayo 5 dipromosikan melalui digital marketing seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Serta terdapat pula promosi secara offline melalui iklan dari pamflet fisik yang disebar maupun ditempel pada outlet ataupun tempat-tempat khusus pemasaran. Selain itu, produk risol mayo 5 juga menjalin kerjasama dengan platform online yang memiliki support pada sistem bisnis kuliner seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food, yang mana platform ini sering memberikan diskon dan gratis ongkir kepada pelanggan. Tentu hal ini akan menarik pelanggan untuk membeli produk risol mayo 5. Yang ketiga adalah place atau tempat. Berarti produk risol mayo 5 akan dijual secara offline maupun online. Untuk secara offline-nya, produk risol mayo 5 ini akan dipasarkan di outlet dekat kampus ataupun tempat-tempat yang telah ditentukan yang memiliki peluang penjualan yang besar. Sedangkan untuk pembelian secara online dapat dilakukan melalui WhatsApp, Instagram, atau platform lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pelanggan yang ingin membeli produk risol mayo 5. Yang keempat adalah price atau harga. Berarti produk risol mayo 5 ini akan dipatok harganya dengan harga yang relatif terjangkau sesuai dengan keuntungan atau keunggulan risol mayo 5. Untuk menu signature atau andalan risol mayo 5 dibanderol dengan harga 1 box mulai Rp10.000. Namun juga menyediakan pembelian per pitch atau per biji. Untuk 1 small box isi 4 dibanderol dengan harga Rp10.000. Kemudian 1 medium box diisi 10 dibanderol dengan harga Rp25.000, 1 large box isi 20 dibanderol dengan harga Rp50.000, dan pembelian per pitch dengan harga Rp3.000 per pitchnya. Di dalam risol mayo 5 juga menyediakan varian isian, di mana untuk ayam pedas dengan harga Rp1.000 per porsinya, isian beef pedas dengan harga Rp2.000 per porsinya. Selain itu, risol mayo 5 juga menyediakan side dish, di mana ada seblak, salad buah, dan pisang aroma. Tujuannya agar risol mayo 5 selain menjual dan menjajankan produk andalannya, juga memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan dari side dish. Yang selanjutnya adalah anggaran pemasaran. Nah, dalam upaya meningkatkan hasil penjualan produk risol mayo 5, perlu adanya pemasaran produk pada tiap-tiap target pasar. Di antaranya yang dilakukan adalah branding dengan melakukan promosi iklan melalui pamflet baik secara fisik maupun online. Kemudian pemasaran, kami juga memberikan tester kepada calon pelanggan untuk meyakinkan mereka bahwa produk risol mayo 5 ini memiliki rasa yang benar-benar nikmat sesuai yang dijanjikan. Untuk melakukan pemasaran tersebut perlu adanya biaya atau anggaran yang dikeluarkan. Berikut adalah rincian anggaran pemasaran produk risol mayo 5 yang kami keluarkan kurang lebih dengan total Rp800.000. Dengan usaha ini, kami berharap produk risol mayo 5 dapat dikenal dan dipasarkan dengan luas di berbagai target pasar. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.